Bu, kalau kontraksi ngeden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ibu Aini dan selamat datang di CIB, Cerita Ibu Aini. Video ini berisi tentang cerita bagaimana aku melahirkan anak keduaku. Dan juga di sini akan ada tips bagaimana agar proses melahirkan sampai proses kontraksi sampai dengan melahirkan itu berjalan dengan lancar dan mudah. So, simak terus videonya sampai selesai. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah akhirnya penantian lahirnya adik tercapai juga. Adik sudah lahir dengan sehat, selamat, semuanya prosesnya lancar, ibunya juga sehat, ibunya juga selamat. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendoakan, yang sudah memberikan support, terutama suami dan juga ibu yang senantiasa setia mendampingi sampai kelahiran adik. Alhamdulillah adik lahir pada hari Jumat 16 Desember 2022 di bidan dengan berat lahir 3,4 kg jam 4 sore. Jadi kelahiran anak keduaku ini diperkirakan lahir pada tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan hari pertama periode terakhir aku haid gitu, berdasarkan HPHT. Aku itu periksa terakhir ke bidan tanggal 13 Desember 2022 pada hari Selasa. Ya, adik kan lahir di hari Jumat. Nah, aku Selasanya periksa ke bidan. Di situ usia kandungan adik sudah mencapai 39 minggu. Bu bidan itu sudah mewanti-wanti dari usia kandungan aku 38 minggu. Itu sudah diteleponin terus, sudah di WhatsApp terus. Mbak, bagaimana kabarnya? Sudah ada kontraksi belum? Nah, dari usia kandungan 38 minggu. Jadi sekitar seminggu itu aku benar-benar dipantau terus sama bidan apakah udah ada kontraksi atau belum gitu. Khawatirnya jadi bidanku menyarankan untuk supaya adik itu lahir tidak di usia kandungan tidak lebih dari 40 minggu gitu. Jadi, ibu bidan tuh nelpon aku, dia bilang di telepon, dia tanya kabar aku, terus juga dia kasih masukan, terus dia juga menyarankan, Mbak, kalau misalkan hari dimana Mbak periksa yaitu tanggal 13 belum juga ada kontraksi, nanti akan saya beri vitamin untuk memicu kontraksinya begitu. Aku datang nih ke bidan tanggal 13 Desember itu, periksa, dicek lingkar perut, detak jantung bayi, tapi di situ aku nggak diperiksa bukaan ya. Di situ aku menagih, Bu, ini udah tanggal 13, usia kandunganku juga sudah masuk 39 minggu, tapi belum ada kontraksi juga gitu. Ibu bilang kalau belum ada nanti dikasih vitamin gitu. Oh iya Mbak gitu, bidannya baru ingat kemudian nggak lama setelah itu konsultasi, ini itu seputar nanti ketika hari persalinan gimana. Akhirnya setelah pas mau pulang aku dikasih tuh vitamin untuk merangsang kontraksi. Jadi ibu bidan menjelaskan ketika memberikan obat itu ibu menjelaskan, Mbak, nanti saya hanya kasih 2 ya. Saya hanya kasih 2 obat, nanti Mbak minum, misal diminum pulang dari sini, diminum misal jam 7 malam nih mau tidur, dikonsumsi, 5 jam kemudian ibu konsumsi lagi gitu. Tapi kalau misalkan sekali konsumsi itu udah ada kontraksi, yang keduanya udah nggak usah dikonsumsi lagi ya, katanya begitu. Nah, di situ aku kaget karena berarti obatnya sengaruh itu ya gitu.
Berarti sepengaruh itu ya Bu? Ibu bidannya bilang, ya itu kuasa Allah katanya. Itu kuasa Allah. Mbaknya banyak berdoa aja, banyak sholawat, banyak zikir, dikasih masukan sama ibu bidan. Nah di situ justru yang aku khawatirkan adalah ketika aku minum obat dari bidan, ketika aku minum vitamin perangsang untuk kontraksi itu, justru malah kontraksinya lebih kuat dari biasanya gitu. Aku kan sudah pernah mengalami sudah pernah melahirkan anak pertama dan rasanya luar biasa ya. Nah, aku takut kalau misalkan aku konsumsi vitamin itu justru nanti malah kontraksinya 2 kali lipat lebih dahsyat gitu. Oke, akhirnya sudah selesai konsultasi sama ibu bidan, kita pulang, suami nanya, beneran mau diminum katanya. Iya, ketahu. Iya, suamiku juga punya kekhawatiran yang sama ternyata. Takutnya nanti karena kontraksinya tidak alami, tidak datang secara alami ya. Aku nggak tahu sih konsumsi obat itu nanti secara alami atau tidak, tapi aku pikirnya ya kalaupun kontraksi ini pasti gara-gara obat. Pikiranku seperti itu. Itu kan aku konsultasi ke bidannya pulangnya sore ya. Pulang dari bidan itu maghrib, nyampe rumah maghrib. Kemudian jam 8 malam itu aku di WhatsApp sama ibu bidannya. Mbak gimana reaksinya? Tuh ibu bidan aku tuh benar-benar perhatian banget dan benar-benar mantau aku banget gitu. Kemudian aku balas chat bidanku kalau di situ aku menyampaikan kalau aku tuh belum siap untuk konsumsi obatnya. Aku memilih untuk Bu nunggu 3 harian lagi aja ya gitu. Nah ibunya juga balas, oh mangga Mbak boleh katanya gitu. Kemudian aku menjalani hari-hariku seperti biasa di keesokan harinya setelah aku periksa, dan ada momen dimana bidanku WhatsApp lagi. Dia bilang menyampaikan, Mbak, kalau boleh saya sarankan obatnya dikonsumsi sekarang aja gitu, supaya tidak lebih dari usia kandungan 40 minggu. Nanti dikhawatirkan malah takut ya ketubannya pecah duluan, atau mungkin nanti air di ketubannya sudah jelek gitu, sudah keruh, bahkan nanti hijau. Takutnya seperti itu karena kasusnya juga ada kasus seperti itu sebelumnya gitu di tempat prakteknya begitu. Nah akhirnya aku pun menjadi galau. Aku galau, ini obat diminum gak ya? Seharian aku mikir, akhirnya aku konsumsi obatnya juga di hari Kamis. Kamis pagi jam 7.30 aku minum obatnya sepotong setengah. Aku konsumsi obatnya setengah setelah aku sarapan pagi. Kemudian di situ ada lah reaksi adik, mules-mules sedikit, tapi yang masih sedikit banget, itu masih bisa aku tahan ya. Mules-mules kayak pengen BAB aja, kayak nyeri haid, seperti nyeri haid hari pertama gitu, mules dan juga nyeri di bagian perut bawah sampai ke pinggang, itu ada rasa nyeri. Sebelum konsumsi obatnya itu hanya ada tekanan saja, hanya ada tekanan di bagian perut bawah, seperti adik tuh seperti neken banget ke bawah gitu. Reaksinya juga nggak langsung. Aku konsumsi obatnya pagi jam 7:30, terus ada reaksinya itu muncul reaksinya itu ketika sore hari ya. Nah harusnya aku konsumsi obat lagi kan di jam 12, 5 jam setelah aku konsumsi yang pertama.
Tapi itu aku nggak konsumsi jam 12, aku nggak minum lagi yang keduanya, malah aku ketiduran. Dan baru inget jam setengah 4 sore, jadi aku langsung minum. Jam setengah 4 sore itu aku minum obat yang kedua, belahan yang kedua itu. Diminum, ada kontraksi, muncul kontraksi, mules-mules, ringan banget, aku masih bisa tahan sampai malam hari. Sampai malam hari itu seperti itu gitu kontraksinya, nggak nambah. Maksudnya masih bisa aku tahan ya. Sampai malam hari itu aku belum nemu kontraksi yang sangat dahsyat seperti waktu lahiran anak pertama. Nah, di tengah malam sekitar jam 12 atau jam 1 pagi itu ada lendir dan juga darah keluar. Di situ aku langsung kasih tahu suami langsung jadi gimana? Ini udah ada keluar darah sama lendir. Jadi gimana, ke bidan sekarang apa gimana? Aku bilang nanti aja deh gitu, takutnya nanti disuruh balik lagi karena pengalaman anak pertama seperti itu, baru keluar lendir darah sama, dan juga tapi itu kontraksinya udah dahsyat dan ternyata udah pembukaan 2, tapi aku disuruh balik lagi sama bidannya pada saat lahiran anak pertama. Nah, aku takutnya nanti malah disuruh balik lagi kan, tengah malam ke sana gitu. Udah susah bawa barang ya, nanti malah disuruh balik lagi gitu kan ya. Nanti aja deh gitu, lagian juga ini masih bisa aku tahan kontraksinya. Akhirnya aku bisa tidur ya, dan keesokan harinya bangun jam subuh hari sekitar jam 5, setengah 5-an ya. Setengah 5 subuh bangun, siap-siap, aku masih bisa beres-beres, aku masih bisa siap-siap apa yang belum aku persiapkan, yang belum sempat dimasukin ke hospital bag, itu masih aku siapin, aku masih beres-beres lah gitu. Masih sempat mandi, itu masih tenang banget menghadapi kontraksi ya. Dan akhirnya setengah 6 pagi itu aku pergi ke praktek bidan. Udah bawa barang-barang, hospital bag udah dibawa semua. Aku pergi sama ibuku, diantar sama sepupunya suami stay di rumah karena nungguin kakaknya adik, nungguin anak pertamaku yang belum bangun. Jadi dia kan harus dimandiin dulu ya, kasihan kalau misalkan dibawa ke sana nanti malah jadinya ribet dan ya gitulah ya. Jadi aku pergi ke sana sama ibu dan juga sepupu. Nyampe di sana dicek bukaan dan masih pembukaan 2 jari. Jadi kalau kata bidan itu pembukaan 2 jari belum ada 1 senti pun gitu. Jadi belum, ya masih sedikit banget ya. 2 jari belum ada 1 senti, belum pembukaan 1 malah. Aku sudah merasakan kontraksi tapi belum ada pembukaan, begitu kira-kira. Belum nyampe pembukaan 1. Nah, setengah 6 nyampe sana, jam 6 dicek. Kemudian jam setengah 7-an itu aku udah masuk ruang bersalin. Di situ ya aku jalan-jalan, olahraga, main jimbol gitu. Bergerak sebisa aku supaya pembukaannya itu nambah. Di rumah bersalin itu aku dikasih sarapan pagi-pagi, itu dikasih sarapan. Setelah sarapan aku lanjut olahraga lagi, main jimbol, dan akhirnya aku memutuskan untuk jalan-jalan cari sarapan untuk ibuku karena tadi aku dikasih sarapan cuma 1 porsi buat aku aja gitu, buat ibunya belum ada. Jadi kita nyari di sekitar klinik bidannya, nyari sarapan untuk ibu, jalan kaki kurang lebih 200 meter. Singkat cerita, tibalah jam 8 pagi setelah aku cari sarapan ibu. Jam 8 pagi
itu aku dicek bukaan lagi ya, dan masih pembukaan 2 jari tapi longgar katanya gitu. Mbak, ini bukannya masih 2 jari longgar, agak longgar dikit, jadi mau ke 1 gitu, mau ke 1 senti. Ya Allah, aku tuh udah jalan ya, udah melakukan segala macam gerakan gitu, tapi bukannya cuma nambah sedikit doang. Masya Allah. Tidak mau berputus asa, aku pun kembali main jimbol. Sambil main jimbol, sambil afirmasi positif, sambil aku komunikasi sama adik bayi, supaya ade, ayo cepetan keluar gitu, ayo ade, gelombang cintanya ditambahin lagi gitu, komunikasi sama ade. Terus juga kemudian aku nyalain musik-musik yang musik-musik relaksasi, supaya aku juga main jimbolnya itu lebih rileks lagi, dan adiknya juga di dalam rileks, dia mau keluar gitu. Yang aku lakukan untuk menambah pembukaan jalan lahir adik. Jam 11 siang itu aku dicek bukaan udah nambah, alhamdulillah, pembukaan 1 ke 2 ya, 1 menuju 2 gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu, udah pembukaan 1 ke 2 walaupun sedikit, cuma sambil ikhtiar aku terus bergerak gitu. Nah, kebetulan suami juga udah datang. Suami datang sendirian, si kakak dititipin sama utinya sama tantenya. Karena jam 11 itu aku lapar, aku pengen ngemil, pengen jajan. Jadilah kita jalan lagi, jalan kaki dari klinik bidan ke tempat jajanan sekitar situ. Berdua sama suami, kita cari jajanan sambil berharap untuk semoga nih bertambah setelah jalan-jalan ini, nanti kontraksinya nambahnya banyak gitu. Pembukaannya nambahnya banyak. Tibalah makan siang. Aku dikasih makan siang sama ibu bidan, dikasih susu. Alhamdulillah, Masya Allah ya, lahiran di tempatku yang sekarang ini, lahiran anak kedua ini benar-benar difasilitasi dengan baik, dilayani dengan baik, dikasih makanan, dikasih sarapan, dikasih camilan. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, lanjut aku udah makan siang, lanjut aku sholat ya, aku sholat duhur. Sebelumnya sholat subuh juga, sholat duhur. Kenapa aku sholat? Karena aku pikir ya tadi si adik bayi itu kan belum ada di rongga jalan lahirku gitu, belum terlihat ya. Walaupun ada darah yang keluar gitu, apakah itu darah nifas atau bukan, aku nggak tahu gitu. Makanya untuk menghindari untuk menjaga diriku ya, jadinya aku sholat aja gitu. Nah, udah makan siang, udah sholat, terus aku main jimbol lagi, olahraga, gerakan kupu-kupu gitu. Dan aku dikasih tahu nih sama temanku, coba lakukan gerakan Maryam, katanya begitu. Lakukan gerakan Maryam. Coba cari di YouTube, cari di Google gimana gerakannya. Akhirnya aku cari, aku lakukan ya. Katanya itu bagus untuk membuat si bayi itu turun ke bawah, mencari jalan lahir, tapi si ibu juga bisa menahan kontraksinya gitu. Nah, akhirnya aku cari informasi tentang itu, kemudian aku praktekkan. Kemudian di jam 1 siang itu aku cek bukaan lagi. Alhamdulillah udah nambah jadi pembukaan 3 ke 4. Kontraksinya juga udah lebih sering. Setelah itu aku melakukan gerakan yang tadi disarankan oleh temanku, gerakan Maryam. Ya, nanti aku kasih tahu gimana gerakannya di akhir video ini ya. Ketika bukaan 3 ke 4 ini,
Aku coba gerakan itu karena kontraksinya makin dahsyat, makin dekat, makin sering. Alhamdulillah terbantu. Karena apa? Jadi ketika aku gerak nih, ketika aku melakukan gerakan Maryam, aku tidak merasakan kontraksi, nggak ngerasain sakit. Ketika aku istirahat, tidak melakukan gerakan Maryamnya, itu kerasa kontraksi tuh, sakit banget. Jadi aku aku harus terus gerak ya, karena kan capek juga, aku ada istirahatnya. Ketika istirahat itu justru kontraksinya makin Masya Allah, luar biasa. Jam 3 sore dicek bukaan lagi, dan alhamdulillah bertambah jadi bukaan 5 ke 6. Di situ aku udah gak bisa melakukan gerakan apapun lagi karena aku merasa udah sakit banget ya. Aku harus menahan diriku, menahan kontraksi, menahan supaya tidak mengejan, karena nggak boleh ngejan sebelum pembukaan lengkap. Jadi harus ditahan. Dan cara aku menahannya cukup dengan atur nafas, tarik dari hidung, keluar dari mulut pelan-pelan seperti ini. Sampai habis dan si perut tuh agak ditekan gitu, sampai habis, benar-benar habis nafasnya. Itu yang aku lakukan pada saat pembukaan 6 dan sampai adek lahir itu, sampai pembukaan lengkap, sampai aku disuruh ngejen sama bidan. Aku melakukan itu untuk menahan diriku supaya aku tidak terlepas kontrol gitu ya. Jadi cukup dengan atur nafas aja. Ketika aku lagi atur nafas, tiba-tiba pecah ketuban aku. Spontan aku bilang, ada suami di samping, ketubannya pecah. Suamiku langsung berdiri, lari, dia panik ya kayaknya, panggil bidannya. Di situ dicek bukaan, udah pembukaan 6 menuju 7 ya. Di situ aku ditanyain, Mbak bawa ini nggak, bawa popok nggak gitu, bawa popok kain, bawa popok dewasa nggak. Aku bilang bawa, tapi yang celana gitu. Oh jangan yang celana, yang perekat. Ya jadi gimana? Aku nggak tahu kalau misalkan si popoknya itu bakalan dipakai untuk ketika aku melahirkan, bukan setelah melahirkannya. Jadi suamiku nyari dulu, dia nyari keluar dadakan, nyari popok perekat buat aku melahirkan. Pada saat ketuban pecah itu rasanya seperti apa ya? Rasanya tuh kayak ada balon dalam perutku tuh pecah, basah semuanya. Aku merasakan basah sampai ke paha, area paha itu basah, kayak duar gitu. Sebelumnya anak pertama itu aku nggak merasakan pecah ketuban, nggak kerasa gitu. Kapan ya pecah ketubannya? Nah, nggak lama setelah itu, sekitar jam 3 lebih berapalah, nggak tahu, aku nggak lihat jam ya. Pokoknya nggak lama setelah itu udah pembukaan lengkap, Masya Allah. Pembukaan lengkap, katanya panggil ibu bidannya. Itu kan aku sama perawatnya ya, dicek bukaan. Suamiku belum datang dong, gimana coba? Popoknya belum datang nih, gimana? Ya udah pakai yang lain aja, katanya gitu. Pakai kain selembaran gitu, kain apa ya, aku nggak ngerti deh itu. Akhirnya sudah siap semua, aku disuruh mengejan. Dengan posisi yang direkomendasikan oleh ibu bidan ya. Pasti untuk posisinya seperti apa detailnya nanti kalian juga pasti bakalan disuruh kayak gitu kok sama bidannya. Tenang aja. Udah siap nih, Bu, kalau kontraksi ngeden ya.
Oke, akhirnya berbekal dengan pengalaman aku yang sebelumnya lahiran anak pertama, aku ngejan, aku buka mataku, aku lihat perutku, aku ngejan, tarik nafas dari hidung, mengejan. Tekanan itu ada di perut. Tekanan itu ada di perut, jadi mulut kita tidak mengeluarkan suara apapun, hanya kita ngeden aja. Tidak ada nafas keluar, tidak ada suara keluar, udah semua tenaga aku keluarkan. Boleh buang nafas. Gitu caranya. Ngeden lagi, mules lagi, ngeden lagi. Tarik nafas dari hidung, tahan, mengejan. Keluarkan semua tenaga, buang nafasnya, gitu. Tarik lagi, jadi aku tuh sampai 3 kali mengejan. 3 kali mengejan, Dede udah lahir. Alhamdulillah, lega banget rasanya. Nah, lagi IMD kan, bayiku lagi ditaruh di dadaku. Ayahnya datang. Udah lahir katanya. Lama banget ayah, mana aja, nyarinya ke Bandung apa? Nah di situ suasana udah bahagia ya. Adik lahir, ayah datang, kemudian diazanin, itu udah Masya Allah luar biasa. Perjuangan pengorbananku terbayar dengan lunas dengan lahirnya adik yang sehat, selamat gitu, Masya Allah. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah tipsnya pertama, atur nafas. Yang paling penting pada saat akan melahirkan itu adalah kita mampu untuk mengontrol pernafasan kita. Ketika kontraksi datang, supaya tidak mengejan, diatur nafasnya. Ketika kontraksinya udah hilang, kemudian ibu melakukan gerakan yang bisa membantu untuk menambah pembukaan jalan lahir gitu. Tips yang kedua ini ya, di situ aku terbantu dengan melakukan gerakan Maryam. Nah, gerakan Maryam itu seperti apa? Aku contohkan ya. Nah, Bunda bisa buka kakinya selebar bahu seperti ini ya. Nah, terus tangannya bisa berpegangan ke jendela ataupun ke daun pintu ya. Ketika jongkok tarik nafasnya, ketika berdiri buang nafasnya. Nah, tips yang ketiga adalah ibu harus relax. Harus relax. Alhamdulillah, Masya Allah di lahir anak kedua ini aku lebih rileks dari sebelumnya. Bahkan aku masih bisa beres-beres, masih bisa mandi, masih bisa jalan-jalan. Lahiran anak pertama itu aku sama sekali nggak mau gerak, karena gerak tuh sakit banget, Masya Allah. Jadinya aku tiduran aja gitu sampai pembukaan lengkap. Dan sakit banget, ketika mengejan pun itu aku teriak gitu, jadinya aku capek. Ketika lahiran anak kedua aku udah tahu ilmunya, aku udah punya pengalaman, akhirnya lebih mudah dan juga lebih rileks, lebih santuy gitu. Keempat, itu kalian jangan diem aja ya. Ketika kontraksi datang, jangan diem aja. Nah, kuncinya apa untuk jangan diem aja ini? Kuncinya itu relax tadi, tips yang ketiga itu. Ketika relax, kita bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya yang bisa memicu untuk penambahan pembukaan jalan lahir gitu. Gerakannya seperti apa aja yang harus kita lakukan supaya kita nggak diem aja? Banyak, ada gerakan kupu-kupu, ada main jimbol, ada jalan kaki gitu ya. Gerakan kupu-kupu itu yang seperti apa? Nanti aku contohkan. Untuk gerakan kupu-kupu, posisikan kakinya seperti ini, telapak kaki kanan dan kiri itu saling bertemu. Kemudian tangannya bisa pegang perut ataupun pegang bagian lutut seperti ini ya. Nah, Bunda bisa lakukan gerakan ini sambil diatur pernafasannya ya. Nah, itu dia 4 tips untuk ibu yang akan melahirkan supaya mudah dan juga bayi lahir dengan selamat. Sehat semuanya ya.
Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih yang udah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di cerita Ibu Arini selanjutnya.